Jangan atuh Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Tidak Kalau bertentangan. daerah lain kayaknya menolak. Nah, justru KPAID Cirebon Nah, ini malah mendukung ya. sangat mendukung sekali dengan program ini. Nah, Anggotanya 21 juta, kerjanya cuma melotot doang sama nyonyor. Melotot doang gue mau bisa. Penbat gue colok matanya. Orang ada gunanya gaji gede. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. setuju Bang. KPAI mending dibubarkan saja. Bawa nih komenan-komenan netizen ini ke KPAI biar KPAI lihat nih. Solusi. Dan syukur bisa naon bacot we hungkul. KPAI wae anu Komnas Perlindungan Anak Indonesia ngan syukur bisa mengawasi. Tugas kami hanya mengawasi. Iya anggota dewan lainnya sarwana deui sih ngomongna naon. Sikat A. Terus mengkaji ulang lagi. Lalu rapat deui kateh, kaji ulang deui, rapat deui. Itu teh nyoy. Dia tertanya dengan Kang Denny Cagur anu jadi anggota DPR. Wanian maneh Wanian Den maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang nonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kapokmu kapan? Gara-gara kemarin ngritisi kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, akhirnya Denny Cagur dikritik habis-habisan sama netizen. Dan ini juga warganet kompak ya, rame-rame ingin KPAI segera dibubarkan. Lagian kerjaannya juga cuman ngawasin, katanya gajinya gede kok cuman ngawasin lah, terus buat apa gitu loh. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Pak, aduh Pak, kalau yang ini mah atuh jangan atuh Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal, Pak. Saya yang jadi pemberontak, Pak. Aduh, Pak, jangan, Pak. Saya nih kasihan, Pak. Pak, kasihan, Pak. Bukan masalah bangun paginya, Pak. Kita setiap hari juga bangun pagi. Beres-beres, siap-siap. Takut dia begal, Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik. Gitu ya, aman, merata, bareng sama yang lain. Kan ini mah pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Jaga semua anak-anak yang sekolah itu tadi antar sama bapaknya. Kan siapa tahu bapak nanti berangkat subuh juga ke Jakarta kerja. Ibu-ibunya masa nganter. Di subuh naik motor. Mending kalau cuman berdua ada anaknya yang lebih kecil. Pak, ini anak-anak disiplin. Saya yang stres ini. Ini nggak saya yang masuk ke barak, Pak. Belum didengerin kan tuh dari kemarin mak minta ke barak. Udah, kita aja lah Pak yang berangkat, Pak. Ya, nggak usah ke anak-anak gitu, Pak. Nggak usah, udah. Itu aja ya, Pak yang berangkat, Pak. Udah, Pak. Nggak stres, Pak. Nanti saya jadi pemberontak ini. Saya yang ngakal nih jadinya nih, Pak. Aduh! KPAID sangat mendukung sekali program ini. Berarti tidak bertentangan ya Pak? Tidak Kalau bertentangan. daerah lain kayaknya menolak. Nah, justru KPAID Cirebon Nah, ini malah mendukung ya. sangat mendukung sekali dengan program ini. Nah, ini Tuh lu lihat, gaji ketua KPAI 26 juta. Wakilnya 24 juta, beda 2 juta doang sama ketuanya. Anggotanya 21 juta, kerjanya cuma melotot doang sama nyonyor. Melotot doang gue mau bisa. Penbat gue colok matanya. Orang ada gunanya gaji gede, ngalah. Gue mau request pisan duit pajak gue buat bayar dia pada tuh. Daripada mah duit dipakai buat gajiin dia tuh. Bener Bang. Kemudian gue buat nganin bocah yang keblangsak, bocah yang susah, telantar. Yatim piatu banyak di Indonesia daripada gaji dia segitu. Sekarang begini dah, bocah yang di barak militer B pada pengen masuk lagi. Nah ini KPAI, orang ada gunanya, orang ada juntrungannya. Datang-datang bacot doang. Giliran disuruh nanganin be, bacotnya begitu. Ngawasin doang katanya. Kan penbat gue colok matanya itu. Bagian biar kotok sekalian. Dibayar mahal orang digaweannya. Bubarin beda. Medet banget lo. Barin. Kan ujung-ujung sok terapi masuk ke barak militer gitu. Artinya Apa yang sudah dikerjakan paling datang 1 kali atau 2 jam melihatnya saja.
Itu yang suka menimbulkan asumsi-asumsi. Faiz, Ya. Dan saya mau nambahkan begini. saya nggak setuju saya mau menambahkan kami begini. di KPAI, Sebentar. prinsip partisipasi anak itu penting, Pak. Betul, betul. Dengar pendapat anak, bertanya kepada anak Betul. itu penting, gitu ya. Betul, oke. Karena yang dididik itu anak, Pak. Iya, Manusia oke. loh. Saya potong sedikit. Ya. Kasih kita lihat negara-negara lain memuji apa program yang ada di Indonesia ini, Nah. khususnya yang lagi dikerjakan KDM ini. Ada Ya. salah satu negara, Ya. Islandia. Saya ini, Dia sangat bangga dengan kita. Kenapa kita orang Indonesia sendiri tidak bangga dengan program-program bangsa kita sendiri? Mungkin bisa melihat program tahun 90-an, 93 yang dilakukan oleh Kodam Jakarta. Menarik disampaikan oleh Tirto ID, saya baca tadi gitu ya. Tahun 93 ini program ini pernah jalan, yang disebut dengan Sekolah Kodim, Pak. Sekolah Kodim, kemudian sama anak-anak tawuran, keresahan Jakarta waktu itu gitu ya. Kemudian masuklah, awalnya sebulan, tapi 4 hari Mas Fadil dilakukan gitu ya. Tapi 2 tahun setelah itu data menunjukkan kejahatan terhadap anak, kemudian anak membunuh anak, itu justru meningkat. Ini data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan DKI. Gitu. Benar. Jadi kita harus belajar di situ. Gitu. Nggak bisa. Kalau kita mau kita dorong adalah bagaimana memfungsikan keluarga, Pak. Karena bagaimanapun juga keluarga punya hak untuk mendidik, mendampingi, dan mengasuh. Sudahkah negara memampukan keluarga? Karena di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak, memampukan keluarga adalah tugas utama. Kalau keluarga nggak mampu mengasuh, yang kasih sampaikan oleh Pak Kadir tadi, ya lakukan peningkatan pengasuhan. Kalau problemnya adalah ekonomi, intervensi melalui ekonomi, gitu. Bukan ujung-ujung sok terapi masuk ke barak militer, gitu kan. Tapi Cuma pertanyaan kita, sudahkah dievaluasi secara transparan? Kita nggak menemukan itu. Gitu. Apa problemnya? Apakah problemnya anggarannya kah? Atau SDM psikolog profesional tadi tidak tersedia? Atau tokoh-tokoh agama kita, tokoh adat kita belum difungsikan misalnya? Ini yang kita inginkan, sinergi, diperkuat ekosistem perlindungan anak ini. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi ekosistem perlindungan anak ada selama-lamanya. Nah ini yang harus kita perkuat. Saya juga setuju sama netizen. Lebih baik KPAI dibubarkan. Lagian KPAI kerjanya hanya menganalisis dan mengawasi lah, terus tindakannya apa gitu loh. Enak bener ya, kerjaannya cuma bisanya ngomongin, terus ngawasin, nganalisa kerjaannya orang, nggak ada tindakan nyata. Nah terus ngapain? Apa gitu loh tindakannya buat masyarakat selama ini coba. Jadi ya nggak ada tindakan apa-apa ya, enak bener ya, gaji gede, cuma ngomong doang, nganalisin kerjanya orang, ada program bagus kok ya dikritik. Wow, pantesan aja ya, udah nggak aneh nih. Lihat nih komentarnya dari netizen, nggak ada yang salah satu pun netizen yang membela KPAI. Semua netizen ini rata-rata ya meminta KPAI untuk dibubarkan, guys. Aku setuju banget sih. Karena 6,7% anak yang di barak, yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya? Nah, ya benar, setuju. Kan itu sepihak. Anda KPAI mengatakan 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana? Kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa. Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Ya memang benar. Karena nggak pakai bukti apa-apa. Saya juga bisa kalau kayak begitu mah. Lagian itu juga 6,7% itu masih bisa dibantah. Sekarang 100% dikurangi 6,7, sisa 90 berapa? 92,3. Berapalah pokoknya mah. Itunya tidak diapresiasi. Hanya memikirkan yang 6,7 aja. Sisanya yang 90% ke atas itu tidak diapresiasi. Gimana pola pikirnya? Yang katanya diancam kalau tidak ikut barak militer tidak naik kelas. Kalaupun tidak ikut barak militer, siapa yang merekomendasikan anak nakal bisa naik kelas? Ayo, gimana?
ada rekomendasi anak nakal itu bisa naik kelas? Ya kecuali kalau lewat jalur belakang. Itu mental penyuap. Ya, Anda mengajarkan mental penyuap berarti palelol aing. Gara-gara sia. Nah, apalagi yang mau direkomendasikan? Nggak ada kerjanya, rekomendasi tapi tidak ada bukti hasil kerjanya. Kalau emang benar KPAI katanya meninjau langsung ke sana, mana buktinya? Mana dokumentasinya? Nggak ada. Katanya 6,7 hasil wawancara dengan peserta, mana? Sekarang 6,7 itu diwawancara, kata dia itu ditanya itu pada minggu pertama. Nah sekarang kan udah berakhir nih, wawancara lagi yang 6,7 itu. Gimana perasaan mereka setelah selesai? Ini kan udah selesai ini. Anda masih membicarakan 6,7 di minggu pertama. Data dari mana? Hasil wawancaranya juga gak ada buktinya. Setuju Bang, KPAI mending dibubarkan saja. Bawa nih komenan-komenan netizen ini ke KPAI, biar KPAI lihat nih. KPAI gaji 26 juta ya, ketuanya itu ya. Per bulan gaji 26 juta. Kerjaannya cuma nyinyirin kerjaannya orang, analisis kerjaannya orang. Tindakan nyata ke lapangan nggak ada. Sebenarnya ada dua alternatif ya, menurutku ya. Yang pertama, ini mendingan KPAI dibubarkan saja. Untuk yang kedua, anak-anak yang nakal ini mending semuanya dikirimkan ke KPAI aja ya. Jadi biar kita lihat nih, kira-kira KPAI bisa kerja nggak ya? Kita coba aja ini. Kalian sudah dengar kalau ada orang-orang yang menolak surat edaran Gubernur Jawa Barat yang membatasi jam malam untuk anak-anak sekolah atau anak-anak di bawah umur lah ya. Mereka mengatasnamakan dirinya itu Forum Orang Tua Siswa. Dan ketuanya itu kalau nggak salah ya, Dwi Subawanto. Dan setahu saya yang saya baca alasannya itu katanya daripada membatasi harusnya memperpanjang katanya. Dan memfasilitasi gitu untuk anak-anak supaya senang beraktivitas lah intinya gitu, mengadakan seperti sanggar kesenian atau lapangan olahraga gitulah, sarana olahraga gitu katanya. Yang lucu sih menurut saya kalau mau olahraga ya kan bisa dilakukan siang hari. Dan kalau menurut saya soal kesenian nggak tahu ya, saya belum pernah melihat gitu anak-anak muda sekarang keseniannya apa gitu. Benar. Nggak tahu, nggak ada. Kalau olahraga ya banyak. Di sini banyak yang sukanya itu futsal kalau di sini. Ada juga lapangan sewa buat disewa. Memang suka jarang malam hari, sukanya sore atau siang hari. Memang ada pernah suka malam hari futsal, tapi nggak sering juga. Dan nggak harus malam hari sih, kayak kalau olahraga itu bagusnya kan pagi malahan. Siang, bagus siang tuh olahraga. Jadi alasannya menurut saya kurang pas sih. Iya mending gitu kalau anak-anak keluar itu buat olahraga gitu di malam hari. Tapi kalau buat tawuran emang ada yang bisa menjamin gitu. Kalau anak-anak keluar malam itu emang buat olahraga atau membuat kesenian gitu atau apa. Kan kita nggak tahu kan. Bener kan? Menurut saya bagus kok dibatasi. Lagian ngapain anak-anak malam-malam bawa bergadang? Ini Forum Orang Tua Siswa ini anak-anaknya suka begadang atau gimana? Ya kalau soal sanggar kayak itu saya setuju. Buatlah lapangan buat olahraga supaya anak-anak muda ini senang beraktivitas. Ya boleh, buka taman boleh di siang hari. Tapi jangan di malam hari 24 jam nggak. Kalau saya dulu kalau ada taman buka 24 jam bukannya buat olahraga atau apa ya, di pikiran saya ya tahu sendirilah, pernah muda mungkin kan. Nah, Denny Cagur ini. Untuk jadi pikun tidak perlu aki-aki, kudu kolot. Cukup dengan kepentingan politik pikun jelema. Hai. Geus lah gitu we lah pokoknya nama. Lieur. Iya anjing Bang Jali ya.
engkeknya iya jadi anggota dewan sing sumpahna oge. Cing iya dong ngomongna tidak melulu barak militer jadi solusi. Oh solusi. Anjing matak ku bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi diizinkeun barak militer oge. Karena kabeh anu komplain, anu komen, anu protes. Solusi. Anu syukur bisa naon bacot we hungkul. KPAI wae anu Komnas Perlindungan Anak Indonesia ngan syukur bisa mengawasi. Tugas kami hanya mengawasi. Iya anggota dewan lainnya sarwana deui sih ngomongna naon. Sikat Terus mengkaji ulang lagi. Lalu rapat deui teh, kaji ulang deui, rapat deui. Itu teh nyoy masalah teh geus panon ieu. Karek ada ngakaji ulang, karek ada rapat. Terus korban-korban kumaha? Solusi pisan. Ieu mah geus ngalawak atuh da. Lalieur. Jadi anggota dewan. Jadi kitu pamikiranna teh ngalawak we. Ya tertanya dengan Kang Denny Cagur anu jadi anggota DPR. Wanian maneh Wanian Den maneh. Sakitu mah nya. Jadi masih kene lalengkah halu Kang Denny mah dina politik. Can asak gitu. Keur ngasakeun lah, keur lagi belajar kumaha cara berorganisasi di partai, nurut ke partai, diajar wanian, diajar noel maung, di lag-lagan lah Kang Denny nya sok, ditoel kade karonto kacakar sih, ya, itu naon sok, ngan kudu make hati nurani, kudu make hati ngomong teh ulah teu sepenuh hati, ada sorot matana beda, ya. Orang jadi anggota DPR orang hayang berargum ngadu sihung nyul karal itu teh nya. Jadi kieu cik orang mah Kang Den bae da sesama orang Sunda mana teh nya kieu. Menjadi diri sendiri alus. Lamun teu bisa jadi diri sendiri cicing we heula ngadaguan. Berpolitik mah kudu bisa ngulur sigalang layangan komo nu karek lelengkah halu di politik mah ulah wakawanian teuing power sih saloe tapi ceukeun mah eta maneh ke asup wanian. Wow, ada yang jalan kaki lagi nih Di Lampung Kang, ada ketemu Pak Deddy. Yang suksesnya, Pak Kangi, yang Pak Deddy. Dari Lampung. Pesan untuk para pendukung Kang Deddy Mulyadi dari luar Jawa Barat yang mau ketemu sama Bapak KDM, saya mohon dengan sangat persiapkan pembekalan kalian. Dari mulai transportasi pulang pergi, biaya makannya, biaya penginapan selama di perjalanan, dan biaya-biaya yang tidak terduga. Jangan sampai setelah bertemu Bapak KDM, kalian mengharapkan sesuatu, berharap diberi uang, berharap diberi ongkos untuk pulang, atau berharap pemberian lainnya. Tolonglah jika kalian benar-benar sayang kepada Bapak Aing, sayang kepada Kang Deddy Mulyadi, jaga nama baik dia, jaga harkat dan martabat sosok pemimpin yang kalian kagumi. Jangan sampai karena hal sepele nama baik Kang Deddy Mulyadi rusak. Bener. Saya berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali. Cek bahasa Sunda mah ngerakeun. Ongkosian nu hayang amprok jeung Bapak Aing tapi geus amprok. Bahkan geus dibere duit, giliran geus balik ngomong di sosial media ongkos balikna kurang. Padahal sakitu teh geus dibere duit jeung tiketna ongkoh kan. Oke, kita komentari sedikit ya terkait video-video yang barusan kita lihat ini. Jadi, kalau aku boleh ngasih saran kepada Bapak Gubernur, udahlah Pak, kalau kiranya ada yang pengen ketemu atau ada fans yang pengen ketemu, udahlah mending gak usah dikasih uang. Lagian kan mereka itu nggak ada yang ngundang ya. Dengan niat tulus dari mereka semua, itu tandanya berarti mereka sudah punya persiapan dong harusnya. Jadi kalau kiranya mau ketemu Bapak Gubernur ya harus dengan persiapan yang matang ya. Ya contohnya seperti perbekalan lah, terus untuk biaya yang lain-lainnya lah. Jangan sampai mengharapkan dapat uang dari Bapak Gubernur. Takutnya nanti malah kayak kejadian waktu dulu itu ya, kejadiannya si Baim Wong. Nah ini sangat disayangkan sekali ya kalau kita bisa belajar dari pengalaman kemarin nih, fans yang dari Sulawesi Tengah.
itu kan gara-gara beliau ini klarifikasi di media sosial ya. Menurutku nggak usah klarifikasian lah. Kalau masalah kecil seperti itu kan sepele ya, tapi mungkin gara-gara kemarin ada yang nanya, jadi si bapak itu ya akhirnya klarifikasi. Ya nggak apa-apa sih ya. Walaupun kemarin kan ada kesalahan teknis ya terkait tiket penyeberangan ya, tapi kan sebenarnya bapak itu, fans yang dari Sulawesi Tengah itu sudah dicukupi ya, penginapan sudah dibayarin, makan, terus bensinnya sudah di-fullin, terus ya pokoknya macam-macam. Walaupun kemarin ya ada sedikit miskomunikasi lah ya terkait tiket itu, tapi harusnya nggak usah lah klarifikasian, itu malah bisa menimbulkan ya kontroversi ya. Nanti kiranya netizen Kang Deddy Mulyadi nggak ngasih uang, nggak mencukupi, padahal kan kita lihat di channelnya Kang Deddy Mulyadi kan sudah ngomong ya, dari tiket penyeberangannya suruh disiapkan gitu ke stafnya Pak Agung. Tapi ya karena kemarin ada miskomunikasi, jadi ya ada kesalahan teknis lah intinya. Tapi ya kayaknya nggak etis banget kalau harus klarifikasian di media sosial. Katanya kan ngefans, ya kalau ngefans kan harus bisa menjaga nama baiknya Kang Deddy Mulyadi, harus bisa menjaga harkat dan martabatnya Kang Deddy Mulyadi. Jadi kemarin ya akhirnya Kang Deddy Mulyadi klarifikasi lah ya karena kan udah rame kan ya, nanti dikiranya seperti ini kan namanya orang kan berpikirannya masing-masing nih. Jadi ya kayak gitu, takutnya kejadiannya sama kayak kejadian dulu Baim Wong itu. Ya nanti aku juga nih kok malah makin kesini aku lihat ini di TikTok ini kok makin banyak aja ini orang yang jalan kaki menuju ke Jawa Barat ingin ketemu Kang Deddy Mulyadi. Setelah waktu kemarin kan viral ya, banyak orang yang jalan kaki ke Makkah. Loh kok sekarang ini lagi viral juga ini orang yang jalan kaki ke Jawa Barat ingin ketemu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Ya sepertinya boleh-boleh aja, malah kita dukung ya. Mungkin saking mereka itu bangga dengan Bapak Gubernur, makanya dibelain jauh-jauh lah ya. Cuman ya jangan sampai kayak kemarin aja gitu loh. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi ya gimana ya, kayak aduh, makanya Bapak Gubernur sampai klarifikasi ya, jadi nggak enak lah ya menurutku. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.